Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Ali dan rekan-rekan semua. Izinkan saya Evi Nur Hayati hari ini untuk mempresentasikan paper dengan judul Report User Positive Sentiment of J Object Model and From Performance Evidence from a Deep Learning Based Natural Language Processing Approach dengan penulis Wu Polyu et al. Tahun 2022. Kemudian penelitian ini merupakan Journal of Information System dengan rating EPDC 2A, kemudian di Scopus itu kuartil 1. Nah, untuk penelitian ini dilatar belakangi oleh pada tahun 2007 terjadi krisis keuangan yang dipicu menimbulkan keraguan akan nilai informasi dari laporan audit yang terstandarisasi. ISB mengeluarkan standar audit baru yang mengharuskan pengungkapan masalah KAM dan JAM untuk menginformasikan kepada pengguna laporan audit akan hal-hal penting perusahaannya. Mengikuti langkah-langkah dari ISB, Komite Standar Audit Taiwan mengacu pada SAS nomor 58 mewajibkan pencantuman KAM dalam laporan audit standar baru. Kemudian dengan adanya latar belakang tersebut, maka pertanyaan peneliti yaitu menguji apakah sentimen yang dirasakan pengguna laporan dalam KAM merupakan indikasi kinerja keuangan dan pasar perusahaan saat ini dan di masa depan. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu menyelidiki apakah asosiasi potensial ini berlaku ketika data sentimen diekstraksi secara otomatis menggunakan metode BERT. Kemudian untuk motivasi penelitian ini yaitu regulator memberikan penekanan kuat pada isi informasi dari laporan audit. Oleh karena itu, apakah pencantuman KAM dalam laporan audit standar baru ini memiliki pengaruh itu masih belum jelas dan perlu diteliti lebih lanjut. Kemudian yang motivasi yang kedua yaitu isi laporan audit sangat penting. Auditor menggunakan laporan tekstualnya untuk mengkomunikasikan dengan para stakeholder-nya. Namun masih sedikit penelitian yang menyelidiki sentimen KAM-nya. Kemudian untuk kontribusi penelitian ini yaitu memberikan saran kepada pihak-pihak pengguna laporan atas sentimen KAM-nya. Kemudian investor dapat mempertimbangkan sentimen pengguna audit yang diperluas dalam laporan audit. Kemudian auditor dapat menggunakan keinformatifan sentimen KAM-nya untuk mengekspresikan sentimen secara lebih jelas. Dan bagi regulator, penelitian ini memberikan bukti tentang nilai informasi dari pengungkapan audit yang diperluas. Kemudian penelitian ini menggunakan accountability theory yang mana mengungkapkan bahwa ketika mereka merasa harus membenarkan atau menjelaskan keputusan dan pertimbangan yang dibuat kepada orang lain, mereka cenderung merasa tekanannya lebih besar dan mengeluarkan usaha lebih dalam untuk proses pengambilan keputusannya. Kemudian untuk pengembangan hipotesisnya yaitu temuan sebelumnya menunjukkan bahwa sentimen yang dirasakan investor dalam pengungkapan aktif dapat mencerminkan kinerja perusahaan saat ini karena auditor menyampaikan informasi tambahan kepada pengguna laporan melalui KAM-nya. Sentimen yang dirasakan dalam KAM ini dapat mencerminkan status ekonomi perusahaan saat ini. Maka dari itu, untuk hipotesis yang pertama yaitu sentimen KAM akan berhubungan positif dengan kinerja perusahaan saat ini. Kemudian untuk yang kedua yaitu karena auditor dianggap bertanggung jawab untuk meramalkan risiko, maka auditor termotivasi untuk membantu investor dalam meramalkan risiko perusahaannya. KAM juga mencakup informasi yang relevan dengan kekhawatiran perusahaan di masa depan. Maka dari itu untuk hipotesis yang kedua yaitu sentimen KAM akan berhubungan positif dengan kinerja perusahaan di masa depannya. Kemudian pada bagian metodologi, pada gambar 1, penelitian ini menyelidiki validitas menggunakan model BERT untuk mengekstraksi sentimen KAM yang secara positif menangani algoritma yang lebih kompleks dan berskala besar. Kemudian penelitian ini juga menggunakan 5 kali untuk melatih model yang mana 4 dari 5 bagian yang sama untuk melatih model dan menggunakan bagian yang tersisa untuk memvalidasi kinerja modelnya. Kemudian untuk sentimen KAM dan kinerja perusahaan saat ini dan di masa depan menggunakan untuk yang kinerja pasar diukur menggunakan Fabrizio dan untuk kinerja keuangan menggunakan ROA dan ROE gitu. Kemudian penelitian ini
memperoleh KAM dalam laporan audit dari sistem pos pengamatan pasar dan data keuangan dari database Taiwan Economic Journal pada tahun 2017 dan 2018. Kemudian hasil pada tabel 1 nilai rata-rata set training dan holdout masing-masing adalah -1 dan -0,898. Kemudian untuk yang panel C hingga E, pada tabel 1 nilai rata-rata di KAM semuanya negatif yang menunjukkan bahwa perusahaan menerima lebih sedikit KAM pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017. Kemudian pada tabel 2 panel A, TV 2017 berhubungan positif dan signifikan dengan Tobescu 2018 dan ROA dan ROE juga. Kemudian untuk panel B, hubungan antar TV 2018 dan ukuran kinerja pada tahun 2019 adalah positif dan signifikan. Kemudian pada tabel 3 panel A, Tobin-Skew 2017 ialah positif tapi tidak signifikan. Dan panel B mencatat bahwa TV 2018 itu berhubungan positif dan signifikan dengan Tobin-Skew 2018. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa sentimen yang diekstraksi menggunakan model BERT itu berhubungan positif dengan kinerja pasar perusahaan saat ini. Oleh karena itu, hipotesis yang pertama yaitu terdukung. Kemudian yang tabel 4, LA koefisien TV 2017, pada Tobin-Skew 2018 ialah positif dan signifikan. Demikian juga untuk panel BPIV 2018 itu juga berhubungan positif dan signifikan dengan Tobin-Skew 2019. Sehingga untuk hipotesis 2 juga terdukung. Nah, untuk penelitian ini mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang KAM yang bersifat boilerplate, yang menyelidiki apakah temuan penelitian ini dipengaruhi oleh potensi masalah boilerplate. Kemudian penelitian ini melakukan uji ketahanan. Namun secara keseluruhan juga hasil penelitian ini itu bertahan dan menunjukkan bahwa sentimen KAM mencerminkan kinerja perusahaan di masa depannya. Kemudian untuk metode kamus mungkin tidak dapat diterapkan pada penelitian ini karena kata-katanya itu bersifat negatif sehingga model BERT itu lebih sesuai dengan analisis sentimen KAM. Kemudian untuk metode TF-IDF memberikan bobot yang lebih rendah untuk jenis-jenis kata ini. TF-IDF mungkin tidak dapat diterapkan untuk laporan audit di mana jargon di auditor itu sering menggunakan kata-kata yang negatif. Kemudian untuk pasar industri yang lebih tinggi secara positif mencerminkan kinerja pasar. Temuan ini konsisten dengan literatur yang melaporkan bahwa auditor dengan spesialisasi industri dianggap memiliki kualitas audit yang lebih tinggi. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sentimen KAM mencerminkan kinerja perusahaan di masa depan dan mendukung validitas pendekatan machine learning pada model BERT untuk penambangan tekstualnya. Kemudian untuk keterbatasan ini yaitu hasil penelitian harus ditafsirkan dengan lebih hati-hati dan keakuratan pengkategorian sentimen KAM dapat ditingkatkan di penelitian selanjutnya dengan merekrut pengguna laporan dengan latar belakang pendidikan atau profesional yang berbeda untuk pelabelan sentimennya. Terima kasih untuk penelitian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.